Kadang dulu pada waktu muda aku sering motivasi di zona nyaman. Ternyata zona nyaman tuh enak. Zona nyaman tuh enak. Pendewasaan bagi saya adalah ketika orang sudah ikhlas menjilat ludahnya sendiri. Sebuah idealisme yang pada waktu muda saya statement saya nggak akan kayak gitu. Ternyata ketika tua saya kayak gitu juga. Kembali lagi dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Dan saya akan mengeluarkan sebuah statement subjektif, personal. Moga-moga bermanfaat. Satu statement tersebut adalah menjadi biasa-biasa di dalam hidup tuh gak masalah, bro. Itu menjadi biasa-biasa di dalam hidup itu gak masalah. Baik itu dalam segi karir, dalam segi pendidikan, dalam segi bisnis, dalam segi finansial, dalam segi kesuksesan, dalam segi hubungan, relationship, percintaan, apapun. Menjadi biasa-biasa itu gak masalah. Karena kadang menjadi biasa-biasa aja itu malah menjauhkan diri kita dari masalah paling utama yaitu konflik. Karena semakin kita ambisius mengejar sesuatu, itu kita akan ada trade off. Jadi di dalam sebuah ilmu itu adalah kalau kita pengen mengejar sesuatu itu pasti ada trade off, sesuatu yang harus kita korbankan, waktu, harta atau apapun. Tapi menjadi biasa-biasa itu gak masalah. Kayak ada motivator mengatakan dulu, itu include aku dulu, kalian tuh jangan di zona nyaman. Ya masalahnya zona nyaman tuh nyaman, bro. Zona nyaman tuh nyaman. Jauh dari resiko besar, hidup dengan rutinitas tetapi membosankan. Mungkin di usia muda butuh tantangan, tapi di usia saya sekarang 32 tahun, menjadi biasa aja dan menjadi orang yang bergerak di zona nyaman, itu nyaman. Nyaman, bro. Saya gak punya cicilan. Cicilan di bank tuh gak punya. Saya gak punya tagihan pay letter, cuman kalau KTP saya dipakai kemarin ada yang pakai. Sumpah, di WA. Saya juga gak percaya dokter Tirta utang 350.000. Bajingan ngopo, cok, aku utang semono, cok. Jingan nih, ya itu maaf, marah. Jadi saya happy dengan anak saya bisa sekolah SD, ya kan, cukup bagi saya mungkin beda sama orang lain. Dan saya tanya teman ke bapak saya juga kayak gitu. Bapak saya tuh happy dengan satu mobil Innova dan gak pernah ganti. Dia kerja terus, karena alasannya dia kerja tuh bukan karena dia pengen duit, tapi lebih supaya dia tidak cepat lupa dan tidak cepat pikun. Ibu saya udah pensiun tapi hobi masak. Biasa aja gak mau beli brand mewah dan apapun, kayak menjadi biasa aja itu gak pernah salah. Gak salah bagiku. Jadi hidupku tuh penuh dengan gas. Jadi kalau kalian tahu ini POV ku ya. Jadi disclaimer, kalian boleh setuju boleh enggak. Tapi bagiku menjadi biasa aja tuh gak masalah. Aku itu di SD, SMP, SMA itu anak tunggal. Ya anak tunggal. Memang anak tunggal sampai sekarang. Dan aku terbiasa dipush sama orang tua aku itu untuk mengejar akademis yang luar biasa tinggi. Aku itu ikut aku SD, TK tuh Kanisius. Aku TK sampai SMA tuh Katolik. Dan aku tuh di Kanisius Keprabon 2, TK, SD Kanisius Keprabon 2, Solo. SMP aku Pangodiluhur Bintang Laut, SMA aku Regina Paci Sursulin. Aku tuh gak pernah kalau gak 3 besar. Aku di SMP, SMA tuh ikut Olimpiade beberapa kali. Di SD, Olimpiade tuh matematika, fisika, kimia. Kalau SMA, kalau di SMP ikut matematika. Di SD aku juara 3 sisa teladan di Kota Madia. Lolos, aku masuk lagi di FK UGM, FK Undip, dan 7 univ swasta lainnya. Ya kan, di ITB Unpad juga. S2 aku juga. Nah, ini yang membedakan adalah ada satu momen yang ngebuat akhirnya aku tuh capek. Gitu. Capek untuk ambisius. Capek untuk berkonflik. Dan capek untuk ngegas. Dan capek untuk mengejar target yang harus upgrade terus dulu. Nah, sekarang targetku tuh hanya biasa aja, kayak hidup dengan damai, olahraga, selesai. Gitu. Konflik itu akan menghasilkan sebuah resolusi. Kayak drama ya. Dalam film itu ada yang namanya prolog, terus habis itu pro-klimaks, harus klimaks, anti-klimaks, conclusion. Ketika terjadi konflik pasti biasa ada resolusi, ada sebuah konklusi, ada sebuah hal baru. Sama halnya revolusi alam semesta, kena asteroid, dinosaurus mati, ya kan, terus habis itu jadilah evolusi yang lain. Ada Big Bang, terjadilah alam semesta. Ada konflik akan menghasilkan yang lain. Tapi nah justru itu aku capek untuk berkonflik dan capek untuk ambisius dan capek untuk mengejar ambisi diri sendiri. Itu yang membuat akhirnya aku berhenti mengejar spesialis dan akhirnya kuliah S2 di bidang manajerial karena aku berpikir realistis saja.
Kalau aku ngejar spesialis, aku kehilangan waktuku 5 tahun sama anak, aku juga harus ngurus care, aku kehilangan waktu sama diriku sendiri, dan aku juga udah 32, jadi aku lebih kuliah manajerial, karena realistis ilmu ini akan kepake. Jadi kalau ditanya, kadang dulu pada waktu muda aku sering motivasi di zona nyaman, ternyata zona nyaman tuh enak. Zona nyaman tuh enak. Sudah nyaman kok susah-susah keluar dari zona nyaman kan ya. Loh tapi kalau nggak ada zona nyaman kamu nggak akan berkembang. saya sudah zona nyaman, ngapain saya harus keluar lagi kan? Nah itu saya sudah capek-capek bangun rumah, ibaratnya saya bebas dari panas dan hujan, tidur nyenyak, terus saya suruh keluar lagi cari rumah yang besar. Nggak apa, ale iya dapat gede, untuk boyo modar ya kan. Jadi kadang diem di zona nyaman tuh enak. Loh saya itu tidak disebut kaya raya banget, saya tuh mediocre. Saya buktinya masih pengusaha tapi masih kerja sama orang. Itu kan mediocre. Kalau pengusaha sejati ya dia uangnya sudah bekerja buat dia, bener-bener dia cuma investasi di beberapa perusahaan, dia nggak ngapa-ngapain pun uang datang gitu. Nah kalau saya kan saya masih usaha care, tapi saya juga masih ngurus brand orang, saya ngurus perusahaan orang, saya masih kerja di klinik, saya masih ngurus klinik orang, saya masih ngurus kekian orang, masih ngurus vaskesnya orang, masih ngurus brandingnya orang. Jadi saya tuh masih kerja sama orang, dibayar, dan saya juga masih ngurus pegawai orang. Jadi saya itu 2 profesi. Dan saya happy dengan hal kayak gitu. Gak pengen dok Porsche, Ferrari. Edian ternyata rasanya mobil itu sama aja. Karena semakin tua kamu gak akan nyetir sendiri juga. Dan akhirnya menjadi semakin realistis. Ya kan? Punya mobil kenceng-kenceng mau dibawa mana? Edian kamu punya mobil mewah, itu bayangan saya, POV saya loh ya, POV saya. Jadi bukan POV orang lain. Jadi pendapat saya adalah, saya mikirnya saya punya mobil semewah apapun, orang gak akan peduli juga. Orang gak akan peduli juga. Dan itu yang saya rasain kenapa saya memutuskan menjual sepatu saya kemarin di Twitter. Dan akan diupdate di Hongkomunion. 150 sepatu saya di Jakarta, itu saya jual semua. Karena saya mikirnya saya pindah ke Jogja sama Bandung, kan setelah lulus saya balik lagi, jadi di Jakarta cuma ngantor terus pulang, ngantor terus pulang. Itu ongkirnya mahal, daripada saya ribet saya jual dan jadi sepatu warna hitam tok. Karena orang tuh nggak peduli juga intinya. Gitu. Saya ngerasa pendapat pencapaiannya di situ. Oh, ternyata ya seperti itu. Itu slow living. Slow living tuh memang enak kalau udah nyaman. Kalau slow living masih pengangguran, saya jamin kalian mati kelaparan. Saya slow living dok, siap. Punya gaji, enggak dok, siap. Mati masih besok kelaparan. Ya kan? Jadi memang fast move itu kayak otak yang ambisius tuh bagus ketika ingin membangun karir. Kalau karir udah aman, slow living tuh nggak masalah. Dan itu yang saya rasain dulu. Kenapa saya lihat bapak saya akhirnya nyaman. Saya suruh, Papa kan sudah jadi direksi bank di Solo, kenapa nggak mau pindah Jakarta? Papaku bilang udah nyaman di Solo. Dan ternyata saya merasakan hal itu. Saya terjebak di Jogja sama Solo juga. Di Jakarta memang cari duit, tapi tinggalnya di Jogja sama Solo gitu. Walaupun ya endingnya saya ngakuin memang Jakarta memang cari uang, memang struggle banget gitu. Jadi menjadi biasa-biasa aja tuh nggak masalah. Saya mulai merelakan hal cita-cita saya, kayak saya merelakan nggak mau spesialis. Saya pengen buat SPK, SPOT, saya mulai menghilangkan, ya udahlah, memang nggak semua hal harus dicapai kan. Saya mulai nggak mau mengambil sepatu-sepatu langka, dah sepatu hitam aja toh. Saya punya sepatu 400-an pair yang saya pakai Puma Sweat warna hitam itu terus sama sendal hijack. Ngopo tuh, udah sepatu ratusan sih digo sendal. Ya udahlah, semua orang tuh udah pernah tahu saya kolektor, dah saya jual aja. Biar anak muda lagi yang memakai. Terus Edian mobil paling nyaman itu Mazda Biante. Sama Innova dah. Asu ini munafik tenan aku. Dulu tuh menganggap paling bagus tuh Mini tuh Clubman, Jos, Mini Cooper. Asu ceper tenan bajingan kena grondal ke jalan tol Cipali kayak kesaut angin nih ya kan. Ternyata paling aman mau Innova cumi-cumi ya. Cumi-cumi Ribbon diesel. Sama Biante udah. Perawatan murah, ya kan, pajaknya murah, beres, aman. Ternyata itu mobil yang enak tuh malah Innova 2008. Kalau Innova Ribbon tuh kalau rental di Bali, tapi kalau saya pakai itu Innova 2008. Yang berikutnya tuh sama Biante. Sisanya itu buat ada-ada aja. Nyesel juga beli, ngapain tuh.
Harley-nya tuh saya nggak pakai sampai bocor tangkine bajingan nih. Bocor pasang, renov terus 1.200 tuh. Rasanya gitu doang. Eden yang saya pakai Vario sama Vespa. Vario tahun 2016 yang dop warna marun. Jadi menjadi biasa aja tuh nggak ada yang salah. Gitu. Jadi saya merevisi omongan saya sendiri. Ternyata pendewasaan bagi saya adalah ini quote lagi. Pendewasaan bagi saya adalah ketika orang sudah ikhlas menjilat ludahnya sendiri. Sebuah idealisme yang pada waktu muda saya statement saya nggak akan kayak gitu, ternyata ketika tua saya kayak gitu juga. Jadi memang benar, ketika kita sudah menjadi bagian dari sistem, kita sangat sulit untuk merubah. Ada sebuah quote yang mengatakan kalau kamu pengen mengubah sistem, kamu harus berjalan bergabung di dalam sistem itu. Ternyata setelah bergabung di dalam sistem, kepenaan nggak mau berubah. Memang susah. Nyaman itu enak. Ternyata nangis di dalam rumah ber-AC itu lebih enak, di dalam rumahnya itu panas, enak. Dan kalau sudah cukup itu ya udah. Ada orang yang nggak punya merasa cukupnya ketika dia udah punya rumah, that's it. Cukup bagi orang tuh beda-beda. Dan merasa enough tuh sulit. Itu yang saya tahu kenapa orang semakin kaya malah semakin pengen kaya terus. Karena mereka nggak tahu batasan cukupnya. Karena mereka ngerasa bahwa uang 1 lembar 100.000 itu udah menjadi hal biasa. Maka mereka pengen mencari yang lebih lagi karena mereka udah ngerasa nggak cukup. Dan ngerasa nggak pernah cukup itu bahaya. Karena kalian akan terus mencari uang sampai mati. Sampai nggak tahu arti penting kehidupan itu apa. Sampai mati taunya cari uang, cari kekuasaan. Gitu. Lah terus ini podcast ngapain? Ya karena biar 4 pegawai saya ada kerjaan aja. Duh. Ya kalau enggak Daniel enggak makan. Ini 2 orang ngapain nanti? Guling-guling dong. Dori ngapain? Ini 2 orang udah gembrot. 2 orang udah gembrot. Gabut dapat uang lagi. Kan pusing. Ya makanya saya kayak gini tuh biar terocos aja, biar hobi aja terocos. Jadi saya udah ngerasa cukup. Ngerasa cukup karena setelah 13 tahun ngegas capek juga lama-lama. Saya ngegas tuh 13 tahun dulu. Bajingan capek cok 13 tahun loh dari Susan Care loh. Dari Susan Care tuh udah 10 tahun. Saya tuh mulai bisnis 2010 loh. Jual jamonol, powerbank capek cok. Ngejar IP 4 terus tuh capek. Semester 1 saya 4 di FK UGM, 2 4 3 4. Habis itu protol saya. Capek cok IP 4 terus. Di ITB ujungnya 3,8 juga. Seru sih dapat nilai itu. Tapi ujungnya capek juga. Tapi tetap IP-nya bagus. Ya gitulah, wajar. Tapi saya nggak ambisius dari harus cum laude tuh nggak. Yang penting lulus tepat waktu selesai. Tapi intinya adalah ambisius itu perlu dipenuhin. Tapi kadang kita ngerasa enough, gitu. Dan enough is enough. Nah ketika enough ya udah, saya nggak peduli lagi gitu. Mau nanti ada ada tawaran lagi, ayo naik lagi. Udah malas bro, malas banget tuh, malas. Ya udah mending ngembangin Susan Care, ngembangin skill dokter manajerial dan beres. Itu kalau bagi saya nggak tahu kalau kalian di rumah kayak apa nonton kayak gini. Ya bener juga ya kata Dokter Tirta, menjadi cukup tuh enak ya. Cuman kan cukup bagi orang tuh beda-beda, gitu kan. Lah tapi dokter kalau kayak gitu nanti hidupnya nggak berarti ya kata siapa? Kadang duduk teras bengong nggak ngapa-ngapain itu lebih berarti bro, ya kan? Nggak ngapa-ngapain itu kan, sambil makan nasi sarden, ngopi, gitu kan. Mancing di depan, liatin anak pulang, nggak ngapa-ngapain, itu enak bro. Tapi udah settle pak. Udah settle, nah, kan saya disclaimer kan, ya kan? Saya disclaimer, menjadi biasa-biasa aja, tapi ya cukup. Renek utang di rumah, di toko, cukup kan? Nah kan cukup. Nek kamu menjadi biasa-biasa aja, isi peletra ada modar, ya. Itu kan saya realistis, tuh. Pernah gak saya jual seminar lagi? Gak pernah. Minder soalnya kan. Karena saya takut kalian nanti keblondrok informasi 100% ditelan mentah-mentah. Menjadi biasa-biasa cukup bagi Dokter Tirta. Di level dia sekarang. Udah dokter ya kan, S2 ya kan, punya toko, bisnis dari 2010. Karena saya mulainya dari 2010. 13 tahun ngegas. Ngeremnya di tahun ke-14. Wajar toh? Wajar. Kamu juga harusnya udah ngerem, udah tua kamu, ya kan? Saya 32, kamu umur berapa Dori? 35. 33. Dah 32 ngopo bersaing. Untuk gue silang telu lho. Jika wis kayak walaupun saya nge-gym sporty, tapi kadang-kadang juga
Udah namanya anak orang tua ya, cepet capek, cepet ngantuk, gitu bro. Apalagi sekarang makan nggak bisa keras-keras, lunak-lunak. Menjadi biasa-biasa aja, asal cukup nggak ada utang semuanya, itu boleh. Settle, itu kan disclaimer. Biasa-biasa aja tapi settle. Berarti nggak biasa dong, lah kan biasa bagi saya, ngegas dulu. Kalau ngerem terus gigi mundur dong. Kalau di Matic tuh ya pakai P ya kan, drive P parking. Brodol dong, boros dong bensinnya. Saya kan shifting, rem, sebat. Nah ibaratnya kayak gitu kalau nyetir. Sekarang saya nggak mau nyetir sendiri, udah capek kan. Saya memang udah malas nyetir, tapi disetirin. Ini podcast motivasi. Endingnya kesimpulannya kayak gini loh. Ini pasti yang nonton rugi kuotaku 15 menit bangsat kau dok ya kan. Tapi memang nyatanya kan seperti itu ya kan. Kalian dengerin Spotify ini kan nanti diupdate Spotify bisa ya? Spotify ya, update Dr. Tirta Spotify atau apapun itu kalian denger aja tuh kayak gini. Ini kan realistis. Tapi saya merasa cukup tuh it means ini cukup. Uang saya cukup untuk anak saya, pegawai saya, diri saya, keluarga saya, it's enough. Tapi kalau diri saya untuk berfoya-foya enggak, saya udah nggak mau. Jadi enough dengan Innova, Cooper, dan Mazda Biante, enough. Enak, Mini Cooper tuh enak, udah enough. Ngeng, tak lapor kok ke pajak, tak lapor, ngeng. Walaupun nggak pernah dipakai pak. Nggak pernah dipakai, soalnya ceper banget ya, asu goblok loh. Di Jogja tuh cuma buat antar jemput anak. Endingnya ceper ribet. Asu, mending pakai Vario. Aduh, ya udahlah, apa-apa. Alhamdulillah, anakku udah trust the root ya, itu bekas Susan Care. Dan akhirnya uangnya itu malah kembali ke Susan Care buat apps, buat website. Endingnya kayak gitu. Bukan saya tuh ngerem terus Susan Care stop, saya jual, enggak juga. Tetap harus berjalan Susan Care itu. Jadi cukup di sini tuh bukan artian saya nggak ngapa-ngapain di Dusa tuh enggak. Tapi maksudnya ambisinya tuh kayak tidak ingin buat bisnis lain. Tuh enggak. Saya hanya ingin mengembangkan Susan Care. Itu aja. Karena udah tahun ke-10, 10 tahun loh bro, berat itu bertahan 10 tahun. Saya hanya ingin mengembangkan Susan Care for usaha yang udah ada. Tapi saya tidak akan membuat bisnis lain yang aneh-aneh gitu. Ya udah capek gitu. Udah jelas ya di podcast ya, disclaimer-nya, konklusinya di akhir itu. Agak keren ya, beda dari awal sama di akhir. Pengen sponsor bola? Enggak. Yang penting usaha sendiri berjalan lancar. Komplainnya enggak ada tuh udah happy. Itu slow living bagi saya tuh itu. Ketika kita duduk tapi Susan Care gak ada komplain. Gitu. Yang meremehkan, emang uang cuci sepatu segitunya. Ya kalau satu toko. Iya kalau di Jakarta doang. Iya, masalahnya kan gak gitu. Ini insya Allah kita mau buka di Pakuan Mall Jogja, akhirnya dapat. Terus kita juga membuat SAC. Jadi saya di Jogja tuh selain dicabut gigi, habis giginya dicabut, dealing besok satu toko. Jadi kalau saya cabut semua tokonya banyak. Ya itu aja dari saya, sampai jumpa di podcast berikutnya.